Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Melati Suci dari kelas 9A. Saya akan mengerjakan tugas PPKN mengenai bab 5, yaitu Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Lalu, saya akan menjelaskan gambar 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4. Coba perhatikan gambar di atas. Setelah saya amati dan cermati gambar tersebut, kerukunan antar keluarga dan masyarakat sangatlah penting. Contohnya, saling menghargai satu sama lain, bersilaturahmi dengan tetangga, kerabat, dan handai tolan. Pereratlah tali persaudaraan dan keharmonisan, baik dalam keluarga maupun di kalangan masyarakat. Coba perhatikan gambar 5.2 di atas. Setelah saya cermati gambar yang bertemakan merawat kebinekaan, merajut perdamaian, Festival Budaya Nusantara, saya menyimpulkan bahwa dengan adanya festival ini akan menambah kekerabatan dan persaudaraan, serta perbedaan yang ada di tanah air kita ini akan menyatu menjadi satu seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Festival Budaya Nusantara menyajikan beragam kebudayaan daerah yang berasal dari seluruh wilayah atau seluruh daerah-daerah di Indonesia. Berbagai kebudayaan yang ada di Nusantara ini bertujuan untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke dalam negeri maupun mancanegara, seperti tari daerah, baju daerah, alat musik daerah, dan kesenian lainnya. Lanjut, perhatikan gambar di atas. Gambar di atas menjelaskan tentang betapa pentingnya rasa solidaritas di tengah masyarakat dengan tidak membeda-bedakan status sosial dan perbedaan ekonomi yang ada. Juga senantiasa menjaga keharmonisan dalam bidang ekonomi. Misalnya, tidak mengejek teman yang ekonominya kurang, bijaksana dalam berekonomi, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dengan baik, sigap dan tanggap dalam mencari informasi mengenai ekonomi terkini, dan tidak cepat mengecam keputusan pemerintah terkait isu ekonomi. Coba perhatikan gambar para pejuang wanita tersebut. Setelah saya mengamati gambar di atas, gambar tersebut merupakan gambar para pahlawan wanita yang berjuang untuk kemerdekaan negara kita, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut nama-nama para pahlawan wanita tersebut. Yang pertama, Hajah Rangkayo Rasuna Said. Beliau adalah pahlawan nasional yang selalu memperjuangkan adanya persamaan hak antara pria dan perempuan. Beliau lahir pada tanggal 14 September tahun 1910. Beliau juga berperan dalam kemerdekaan Indonesia, terutama dalam pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan jurnalisme nasional. Yang kedua, Cut Nyamutia. Beliau adalah pahlawan dari Aceh, lahir pada tahun 1870. Beliau juga pahlawan nasional yang dijuluki sebagai mujahidah dari tanah rencang, yang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi tanah air dan bangsa Indonesia ini. Yang ketiga, Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Beliau juga adalah pahlawan nasional yang selalu mengedepankan hak-hak dan status sosial perempuan. Dalam bahasa lain, emansipasi wanita. Beliau juga lebih dikenal sebagai Ibu Pertiwi di tanah air ini, atau sering juga diperingati sebagai Hari Kartini Indonesia. Yang keempat, Nyi Ageng Serang, Yogyakarta. Beliau adalah seorang ahli strategi perang yang lahir di Serang tahun 1752. Beliau merupakan seorang panglima perang atau dikenal juga sebagai Panembahan Serang. Yang kelima, Maria Walanda Maramis, Minahasa.
Beliau merupakan pergerakan wanita yang lahir di Kema, Sulawesi Utara pada tanggal 1 Desember 1872. Beliau adalah seorang pendiri organisasi PIKAT atau Percintaan Ibu kepada Anak Turunannya. Yang keenam, Martha Christina Tiahahu, Maluku. Beliau merupakan salah satu pejuang wanita yang lahir di Maluku 4 Januari 1800. Pada masanya, beliau berperan sebagai pemimpin pejuang wanita untuk mendampingi para pejuang pria dalam misi perebutan Belanda di Pulau Saparua. Sekian penjelasan dari saya mengenai pembahasan yang bertemakan harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.